Kalian sering melihat kan, kenapa sih setiap KRL yang ada kabin tengahnya kok hangernya dilepas? Semuanya akan terjawab di KSK. Sebenarnya itu ada alasan lain loh. Selain itu, KRL yang digunakan di Indonesia seringkali merupakan kereta bekas dari Jepang, seperti seri JR203, JR205, TM6000 yang awalnya beroperasi dengan jumlah gerbong lebih sedikit. Saat digabungkan menjadi 10 atau 12 gerbong, kabin masinis tengah tidak lagi diperlukan untuk kendali utama, sehingga dimodifikasi retrofit agar berfungsi layaknya kabin penumpang biasa. Dan juga, ruang kabin masinis memakan tempat yang cukup besar dengan melepas atau membongkar kabin di bagian tengah, di mana dua rangkaian KRL disatukan. Ruang tersebut dapat diubah menjadi area penumpang sehingga meningkatkan kapasitas angkut kereta, terutama pada jam sibuk. Melepas peralatan kendali yang berat di kabin tengah dapat sedikit mengurangi berat total kereta, termasuk cowl hanger yang agak berat. Kembali ke topik. Bumper depan pada kabin tengah KRL dilepas terutama untuk alasan operasional, kemudahan penyambungan rangkaian kopling, dan efisiensi ruang, terutama pada rangkaian KRL yang digabungkan atau saat perawatan. Tapi bang, kenapa harus disambung? Kan bisa beroperasi satu-satu. Aku pikir itu gampang kah? Di Jogja aja pun disambung loh, karena agar bisa memanjangkan rangkaian yang awalnya dikirim 4 rangkaian, lalu sekarang menjadi 8 rangkaian karena disambung dengan menggunakan yang namanya kaptank atau kabin tengah. Itu adalah ada alasan lain, karena jika ada satu rangkaian yang rusak dan tidak sempat diperbaiki, maka ia bisa menyambung dengan rangkaian lainnya. Misalnya KRL JR20572, contoh ya, bukan asli woi. Kabin tengah sebenarnya adalah ujung rangkaian kabinet masinis yang digabungkan dengan rangkaian lain, misalnya 4 tambah 4 kereta. Melepas bumper memudahkan petugas melakukan prosedur kopling sambung dan unkopling lepas antar rangkaian tanpa terhalang bumper. Area sambung antar rangkaian gangway di tengah memerlukan ruang agar rangkaian bisa melengkung saat berbelok. Melepas bumper memberikan ruang yang lebih leluasa. Jika bumper patah atau mengalami kerusakan saat operasional, bumper tersebut sering dilepas atau dicopot. Untuk sementara, agar KRL tetap bisa beroperasi jalan tanpa bumper, tanpa harus masuk bengkel secara mendadak, yang mana hal ini pernah terjadi pada KA 4072 di Stasiun Duri. Bumper utama yang krusial untuk melindungi dari benturan keras perlintasan sebidang hanya diperlukan di ujung paling depan dan paling belakang rangkaian, bukan di tengah. Cukup sampai sini video kita di edisi Ramadan tahun 2026. Sampai jumpa kembali.